Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, alhamdulillah aku masih bisa share kegiatan aku. Ini tuh hari Minggu, weekend, dan aku mau masak beberapa menu untuk hari ini. Di sini aku rencananya mau masak tempe bacem, gulai sama sambal. Dan aku rencananya mau di rumah aja gitu sampai sore, jadi aku masak buat hari ini. Udah beberapa hari ini di daerah aku itu lagi musim panas ya teman-teman. Jadi siang-siangnya itu bakalan panas banget sampai kita tuh kalau keluar rumah tuh udah males duluan gitu. Nah, kalau udah mulai masuk ke jam 4 sore atau jam 5 sore, itu tuh biasanya tuh hujan, dan hujannya tuh deras banget. Sampai waktu 2 hari ke belakang itu di daerah aku tuh hujan es gitu ya teman-teman. Padahal sebelumnya itu di daerah aku itu terik lagi terik-teriknya gitu. Di daerah kalian gimana sih? Bisa cerita ya di kolom komentar. Jadi sekarang itu jadi bingung gitu kalau misalnya mau pergi-pergian, pagi-paginya panas tapi sore-sorenya biasanya hujan kayak gitu. Dan paling aku kalau mau pergi paling pagi-pagi aja. Siangnya udah pulang lagi. Oke, lanjut ke videonya. Di sini aku mau bikin sambal. Ini aku pakai cabai domba sama cabai rawit merah, cabai keriting merah. Ini aku bikinnya segini aja, soalnya cabainya juga nggak banyak belinya. Di sini aku mau tambahin bawang merah, bawang putih, terus pakai sedikit lengkuas. Sambalnya juga nggak aku tambahin tomat ya teman-teman, karena kalau misalnya pakai tomat itu nggak tahan sampai besokannya gitu. Dan kalau misalnya nggak pakai tomat biasanya tuh tahan sampai besoknya. Walaupun biasanya sih aku juga sehari itu langsung habis ya teman-teman, apalagi kalau misalnya suami aku ada di rumah. Dan itu tuh langsung habis, kecuali kalau bikinnya banyak, kalau misalnya cabenya banyak dan aku niat mau stok, biasanya itu lumayan awet ya buat 3 hari paling gitu. Aku tuh simple aja ya teman-teman bikin sambalnya, cuman kayak gini aja, nggak spesial-spesial amat. Nggak spesial banget ya, biasa aja. Jadi aku mau goreng dulu sebentar. Digoreng sebentar sampai airnya menyusut, sampai nggak ada airnya gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen lebih wangi lagi, bisa ditambahin daun jeruk gitu ya teman-teman, biar seger kayak gitu. Nah, ini aku masukin lengkuasnya juga sedikit banget karena emang sambalnya juga sedikit. Sambil nunggu sambalnya mateng, di sini aku mau bikin bumbu buat bacem tempe. Bumbunya juga nggak terlalu ribet ya teman-teman. Di sini aku cukup pakai bawang putih, bawang merah, jahe, ketumbar, sama gula. Gulanya gula merah gitu ya teman-teman. Ini tuh aku tahu dari resep mama aku ya teman-teman. Jadi mama aku tuh kalau misalnya bikin bacem tempe, menurut aku tuh enak banget gitu. Jadi kita makannya tuh lahap banget gitu. Nah, jadi aku minta resepnya kayak gimana dan aku turutin deh resepnya, dan menurut aku sih enak ya teman-teman. Nah, biasanya orang-orang itu biasanya kalau mau bikin bacem tempe itu biasanya pakai kecap. Tapi kalau dari resep mama aku enggak ya teman-teman, enggak pakai kecap. Dan waktu beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah aku tuh nyobain ya
pas ngerebusnya itu ditambahin kecap gitu biar warnanya tuh makin cantik gitu. Pas direbus emang jadi bagus gitu ya warnanya, cuman pas digoreng itu jadi gampang gosong gitu loh teman-teman, kayak gitu. Jadi aku setiap bikin bacem tempe nggak pernah aku kecapin, kecuali yang sekali itu aja. Jadi aku pakai 3 potong tempe. 3 potong tempe ini tuh harganya tuh 5.000 aja ya teman-teman. Aku belinya itu di pasar, bilang ke amangnya, "Mang, tempe 5.000-an" gitu ya kalau di Bandung mah. "Mang, tempe 5.000-an." Nah, dikasihnya tuh segini gitu. Kalau di pasar tuh gitu enaknya. Jadi kita bisa beli sesuai kebutuhan kita gitu. Biasanya kan kalau misalnya di warung-warung satu papan itu 6.000 ya, dan wajar sih kalau di warung pasti lebih mahal daripada di pasar kayak gitu. Di sini aku potong-potong seperti biasa aja. Jadi tempe bacem ini rencananya aku mau stok, kalau misalnya aku mau makan baru aku goreng gitu. Karena ini tuh lumayan banyak ya teman-teman. Biasanya nggak 1 hari sampai habis, tapi bisa jadi buat besoknya. Nah, di sini aku juga mau pakai gula merah. Ini tuh gula merahnya udah mencair ya teman-teman. Jadi aku tuh lupa ya nyimpen gula merah di atas lemari pakai kresek gitu. Dan pas aku lihat ternyata gula merahnya tuh sudah tidak berbentuk ya teman-teman. Jadi kalau kata orang Sunda mah beloy gitu. Jadi gulanya tuh udah beloy ya teman-teman. Jadi ya udah aku toplesin aja. Karena aku tuh tadinya nyetok buat dipakai selanjutnya gitu, karena sebelumnya aku emang udah punya gula merah di toples itu, cuman mama aku ngasihnya tuh lebih, jadi aku simpen, ternyata pas dilihat udah beloy kayak gitu. Nah, di sini aku mau ngerebus tempe bacemnya. Direbusnya juga nggak lama-lama, yang penting airnya meresap ke tempenya kayak gitu. Aku juga mau nambahin daun salam biar wangi ya teman-teman. Jadi aku blender semua bumbu-bumbunya, bawang putih, bawang merah, ketumbar, terus jahe, sama gula merah, disatuin semuanya di blender. Terus pakai garam sama penyedap juga biar bumbunya itu kecampur ya. Soalnya kalau misalnya pakai garamnya itu belakangan, itu tuh bakal susah ngebolak-baliknya kayak gitu. Mungkin di sini banyak bunda-bunda yang udah tahu resepnya dan berbeda cara masaknya gitu ya. Boleh banget share di bawah di komentar ya, biar aku juga tahu kayak gimana sih masak bacem selain dengan cara yang kayak gini. Tambahin gula 2 sendok makan. Terus garam secukupnya sama penyedap. Penyedapnya boleh penyedap apa aja ya teman-teman. Kalau udah mateng tinggal kita angkat aja. Jangan lupa tempenya dibolak-balik, yang atas dikebawahin, yang bawah dikeatasin. Tapi jangan terlalu sering ya, soalnya ini tuh mudah hancur. Oke, kita bikin gulai ayam campur tahu potong-potong gitu ya teman-teman. Jadi aku mau goreng tahunya dulu, nanti aku campurin sama gulainya. Untuk bumbu gulainya aku nggak bikin sendiri ya teman-teman. Jadi aku pakai bumbu yang instan aja, tinggal ditaburin aja gitu, biar bumbunya itu pas, biar takarannya juga pas. Karena untuk bikin bumbu gulai sendiri aku tuh belum bisa ya teman-teman, jadi pakai yang instan aja.
Walaupun sebetulnya di bumbu instan itu pasti ada pengawetnya, tapi setidaknya membantu kita gitu untuk masak lebih cepat kayak gitu. Kita juga sambil belajar untuk bikin bumbunya dari awal kayak gitu. Lanjut aku mau ngerebus dulu ayamnya. Di sini aku pakai setengah kilo ayam. Mau aku rebus dulu sebentar karena pas baca di petunjuk pembuatan gulenya itu ya kayak gitu, jadi direbus dulu sampai benar-benar empuk, nanti dipakein bumbu-bumbu yang lain kayak gitu. Biasanya kalau aku beli ayam setiap food trap itu biasanya dibikin ayam goreng atau ayam kecap, ayam suwir, dan kayak gitu terus berulang kali gitu. Makanya aku pengen ada varian baru gitu, dan kebetulan waktu aku ke Burma aku beli bumbu racik yang gulai itu, jadi ya udah aku cobain aja, mudah-mudahan enak dan mudah-mudahan nggak pedes ya teman-teman, soalnya ini juga kan bakalan dimakan sama anak aku. Kalau dipikir-pikir emang masak itu ribet ya teman-teman, udah mah ribet, lama, terus kadang-kadang gak tahu resep, kadang-kadang bingung, terus takut salah gitu ya. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita terus-terusan beli atau terus-terusan nge-GoFood, Shopee Food mungkin ya, itu tuh mungkin kalau menurut aku bakalan jadi boros ya teman-teman, soalnya gak kerasa gitu kalau misalnya kita order di ojek online itu biasanya 50.000 itu bisa sekali order gitu. Nah kalau misalnya dibikin food prep atau kitanya masak sendiri itu 50.000 itu udah banyak banget gitu. Mungkin bukan satu kali makan tapi satu hari gitu, buat satu hari gitu. Tapi bukan berarti kita nggak boleh ya pesen makanan online, itu tuh boleh banget ya teman-teman, tapi sesekali aja gitu. Kalau emang kitanya benar-benar pengen dan emang uangnya ada, itu sih yang paling penting. Kalau misalnya uangnya ada, kita benar-benar pengen dan kita lagi males masak misalnya, kalau sesekali itu boleh banget ya teman-teman, untuk mengapresiasi diri kita. Kalau kita itu udah masak nih misalnya dalam 1 minggu itu full gitu, dan sekali itu dan dalam sehari itu kita mungkin beli makanan di luar, itu tuh boleh banget ya. Karena yang bisa ngukur keuangan keluarga kita itu ya kita sendiri ya, terutama perempuan gitu, yang bakal ngatur keuangan rumah tangga. Jadi Masya Allah banget ya tugas kita sebagai seorang istri, seorang ibu. Kita tuh rangkap jabatan gitu ya ibu-ibu. Maksudnya kita tuh bakalan jadi asisten, bakalan jadi koki, bakalan jadi bendahara, terus masih banyak lagi gitu. Makanya kita harus pinter-pinter gitu ngatur keuangan. Jadi ibu juga harus selalu sehat, selalu kuat. Tapi kalau misalnya sesekali kita merasa capek, kita butuh istirahat, ya sudah kita istirahat dulu, gak usah memaksakan. Jangan lupa untuk memvalidasi perasaan kita, bahwa kita juga memiliki rasa tidak nyaman, rasa capek. Jadi ibu bukan berarti harus mengalah demi anak, demi suami. Jadi perasaan kita dikesampingkan, kayak gitu juga nggak baik ya. Alhamdulillah tempenya udah dingin dan nanti mau aku masukin ke dalam wadah. Ini tuh enaknya tuh pas anget-anget ya bun ya, kalau misalnya kita mau makan nih terus digoreng dulu jadi ngedadak gitu, terus dicel sama sambal kerupuk, udah ini tuh bakalan nambah nasi gitu. Nggak rekomen buat yang lagi defisit kalori ya. Alhamdulillah, Masya Allah, tempe 5.000 jadi segini banyak, bisa buat beberapa kali makan.
Jadi ini adalah salah satu kelebihan kalau kita masak di rumah, masak sendiri. Selain sehat, bakal hemat juga gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen yang simple, yang instan, itu tuh emang bakalan bisa dapet langsung instan, tapi pengeluarannya itu bakalan lebih besar gitu. Kalau kitanya mau pengeluarannya itu lebih sedikit, itu tuh bisa banget juga, tapi butuh effort yang lebih tinggi. Kayak misalnya kita harus masak, kita harus gerak, kita harus bikin bumbunya dan lain-lain yang terkesan lama misalnya. Tapi kelebihannya itu kita bisa mempergunakan uang yang biasanya dipakai jajan itu bisa dipakai buat yang lain kayak gitu. Makasih buat teman-teman yang udah klik video ini, yang udah nemenin aku masak dan ngobrol kesana kemari. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan rizki yang berkah, yang luas. Semoga kita diberikan keselamatan. Makasih juga buat teman-teman yang udah subscribe, udah komen-komenan yang positif. Makasih ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.